Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Putu Gede Sanjaya, nomor absen 34 dari kelas 12 MIPA 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sebisa mungkin menjelaskan beberapa soal ulangan sebelumnya, yaitu mengenai dimensi 3 paket APA 1. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi sekarang kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1 itu diketahui kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 8 cm. Nah, yang ditanya itu jarak titik P ke garis UR. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita harus menggambar kubus dulu untuk bisa membayangkan. Nah, di sini saya sudah menggambar kubusnya. Nah, yang ditanya itu kan jarak P ke garis UR. Nah, jarak P di sini P titik P ke UR, dan di sini U di titik R, UR garisnya di sini. Nah, jarak titik P ke UR itu sama dengan di sini P aksen. Nah, karena jarak titik P ke UR itu sama dengan P aksen, kita perlu mengetahui jarak P ke R dulu, P ke R, P ke U, dan R ke U dulu untuk mencari P aksen. Nah, jadi kita di sini sekarang mencari PU. Nah, setelah mencari panjang PU itu kita menggunakan rumus Pitagoras ya, karena di sini diketahui setiap sisinya itu 8 cm. Kita menggunakan rumus Pitagoras. Itu PU sama dengan akar PQ kuadrat. Nah, sini PU sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QU kuadrat di sini. Jadi sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 8 akar 2 untuk diagonal sisinya. Nah, untuk mencari PR juga sama, karena setiap sisinya 8 cm, berarti 8 akar 2 ditambah 8 akar 2. Akar 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 akar 2. Nah, untuk RU sama juga. Untuk mencari RU itu, RU di sini sama dengan RU kuadrat ditambah RU kuadrat ditambah UV kuadrat itu sama dengan sama saja akar 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 itu sama dengan 8 akar 2. Nah, setelah didapatkan tiga panjangnya diagonal sisi ini, maka akan terbentuk segitiga sama sisi di sini dengan masing-masing sisinya itu bernilai 8 akar 2 cm. Nah, karena terbentuk segitiga sama sisi, jadi berlaku RP aksen sama dengan P aksen U. Nah, sini kita mencari RP aksennya dulu. Nah, R ke P aksen, di sini P aksennya. Nah, di sini P aksennya. Jadi R ke P aksen itu sama dengan setengah RU, ya kan? Sama dengan setengah RU. Jadi kita langsung saja di sini RU yang sudah kita dapatkan tadi 8 akar 2 kita bagi 2 karena ini dikali setengah. Itu sama dengan 4 akar 2. Nah, sekarang perhatikan P aksen R, karena ini kita akan mencari P ke P aksen, maka kita gunakan rumus Pitagoras juga. Nah, P ke P aksen itu sama dengan PR di sini PR kuadrat dikurang, karena di sini garis miringnya 8 akar 2 dikurang di sini P aksen R. Nah, P aksen R itu tadi kita dapat 4 akar 2. Ini sama dengan akar 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat itu sama dengan 4 akar 6. Nah, jadi jarak titik P ke garis UR itu sama dengan P aksen itu adalah 4 akar 6. Oke, untuk nomor 1 kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, di sini di soal nomor 2 diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 12 cm, dan CG sama dengan 16 cm. Nah, jarak titik yang ditanya itu jarak titik B ke AG. Di sini titik B ke AG di sini garis AG. Nah, karena di sini yang diketahui demikian, kita tulis dulu di gambarnya. AB itu 10, BC itu 12, AE itu 16. Nah, jadi jarak titik B ke garis AG itu adalah B aksen seperti tadi. Sehingga pada segitiga ABG itu AB 10 cm.
Nah, kita pertama mencari BG-nya dulu, B ke G. B ke G itu di sini 16 cm juga. Nah, B ke G itu sama dengan BC kuadrat, akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, CG kuadrat itu sama dengan tinggi AE, jadi 16 cm. Nah, itu sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, itu sama dengan 20 cm. Nah, itu diagonal sisinya. Nah, sekarang kita mencari B aksen, kita mencari AG dulu sekarang. AG, berarti kesini AG. Nah, AG itu sama dengan akar AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Nah, di sini AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Nah, di sini miring gitu deh segitiganya ya. Itu sama dengan akar 10 kuadrat, di sini akar 10 kuadrat ditambah di sini B ke G itu tadi 20 cm, jadi 20 kuadrat sama dengan 10 akar 5 cm. Nah, berarti di sini AG itu panjangnya 10 akar 5. Nah, maka akan didapatkan segitiga seperti ini dengan panjang AG 10 akar 5. AB panjangnya itu 10 cm dan BG itu 20 cm. Nah, di sini untuk mencari B aksennya itu digunakan rumus luas segitiga lagi. Itu sama dengan B aksen itu sama dengan di sini 200 per 10 akar 5. Nah, karena di sini akar 5 kita kali saja keduanya dengan akar 5. Jadi kita dapatkan setelah 20 dibagi 10 itu 20 dibagi 10 kali 5, 50, berarti kita dapatkan 4 akar 5. Jadi jarak titik B ke garis AG itu adalah 4 akar 5. Oke, kita di sini lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, soalnya diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 15 cm. Titik X terletak pada perpanjangan DC. Nah, sehingga DC banding CX itu sama dengan 3:1. Nah, di sini diketahui di soalnya DC banding DX itu 3:1. Nah, di sini disuruh menentukan jarak titik X terhadap titik AH. Nah, seperti awal kita gambar dulu di sini kubusnya. Nah, maaf saya pilek. Di sini kita bikin dulu perpanjangannya. Di sini saya sudah bikin perpanjangannya di sini CX. Nah, karena di sini DC itu 3:1 dengan CX, maka kita cari panjang CX-nya dulu dengan cara di sini CX sama dengan 1/3 dikali DC. Nah, panjang DC di sini diketahui di soal itu 15 cm. Nah, di sini 15 cm juga. Nah, tentunya di sini 15 cm juga. Oke. Di sini 15 cm, jadi 1/3 dikali 15 itu sama dengan 5 cm. Nah, karena CX-nya itu 5 cm dan DC-nya itu 15 cm, maka D ke X atau di sini DP itu sama dengan 20 cm. Karena 15 ditambah 5 jelas 20 cm. Kemudian jarak titik X ke garis AH. Nah, jarak titik X ini, titik X ke garis AH, di sini garis AH itu sama dengan X aksen. Nah, jadi kita pertama itu perhatikan segitiga AHX. Di sini segitiga AHX, di sini segitiganya. Oke, terlihat di sana. Nah, caranya pertama itu kita cari AX dulu. Nah, AX itu kan tadi DX-nya kan 20 cm. Sedangkan AD-nya itu 15 cm. Jadi, AX sama dengan akar AD kuadrat plus DX kuadrat itu sama dengan akar 15 kuadrat tambah 20 kuadrat, itu sama dengan 25 cm. Kemudian kita cari HX-nya. HX di sini sama HD pertama, HD dulu dicari, HD kuadrat ditambah DX, di sini DX kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan akar 15 kuadrat tambah 20 kuadrat sama, itu 25 cm. Kemudian kita cari AH di sini, AH sebagai alasnya. Itu sama dengan AD kuadrat, akar AD kuadrat tambah DH kuadrat, itu sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat, itu sama dengan 15 akar 2. Oke.
maka di sini akan terbentuk segitiga sama kaki ya, seperti ini. Segitiga sama kaki. Nah, di sini titik X-nya. Di sini X aksen. Nah, di sini A, di sini H. Nah, kemudian perhatikan segitiga AX X aksen. Di sini A X X aksen. Nah, karena di sini di sini apa namanya, siku-siku, maka kita akan mencari A ke X aksen. Nah, AX aksen itu sama dengan AH. AH itu dibagi 2 atau 1/2 dikali AH. Jadi A ke X aksen itu sama dengan 1/2 dikali 15 akar 2, yaitu 15/2 akar 2. Nah, sekarang kita akan mencari X ke X aksen dengan menggunakan rumus Pythagoras. Di sini X ke X aksen itu sama dengan akar AX kuadrat ditambah karena di sisi miring jadi dikurang AX aksen kuadrat itu sama dengan akar 25 kuadrat. Di sini akar 25 kuadrat dikurang 15/2 akar 2 kuadrat sama dengan 625 dikurang 225/2. Nah, itu sama dengan di sini 1250 kurang 225/2 itu sama dengan akar 1025/2. Itu kita bisa di sini bisa kita kali dua-duanya, di sini kali 2, di sini kali 2. Itu sama dengan akar 2050/4. Nah, itu sama dengan ini 2050 ini itu sama dengan 25 dikali di sini 82. Jadi akar 25 kali 82/4 itu sama dengan di sini bisa kita samakan, di sini kita bagi di sini. Oh, menjadi 5/2 akar 82. Jadi jarak garis X ke garis AH itu 5/2 akar 82 cm. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 itu pada limas beraturan T kali T ABCD. Panjang rusuk tegaknya adalah 20 cm dengan panjang rusuk alasnya itu di sini 9 cm. Nah, yang ditanya itu jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, karena ini limas, titik T-nya di atas, jadi titik T ke bidang ABCD itu garis tengahnya di sini. Kita buat saja garis tengahnya di sini. Nah, di sini kan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi pertama itu kita cari AC-nya dulu. Nah, AC itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat maksud saya itu sama dengan 9 akar 2 ditambah 9 akar 2 itu sama dengan 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu sama dengan 9 akar 2 untuk diagonal sisinya. Nah, kemudian karena kita akan pakai itu garis dari titik C ke O, maka kan kita cari CO-nya sekarang. CO itu sama dengan di sini setengah dari AC. Jadi CO itu sama dengan setengah dikali 9 akar 2 dari hasil yang tadi itu sama dengan 9 akar 2/2. Nah, sekarang kita akan mencari TO dengan rumus Pythagoras itu. Jadi TO atau TO itu sama dengan TC ini garis miringnya dikurang CO kuadrat. Jadi akar TC kuadrat dikurang CO kuadrat itu sama dengan 20 kuadrat. Di sini dikurang 9 akar 2/2 kuadrat. Itu sama dengan akar 400 dikurang 162/4. Nah, di sini kita bisa bagi 2 keduanya. Di sini 164 dibagi 2 dan 4-nya kita bagi 2. Maka di sini akan menjadi 400 dikurang 81/2. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Ini kita 400 kali 2 dan ini di bawah ini 1 kita kali 2 juga. Itu akan menghasilkan akar 800/2 dikurang 81/2. Nah, maka akan menjadi akar 719/2. Nah, jadi jarak titik T ini ke bidang ABCD yang di bawah itu adalah akar 719/2 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5.
Nah, sini soal 55, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 15 cm. Nah, jarak antara garis AC ke bidang DEG itu yang ditanya ya. Jarak antara garis AC ke bidang DEG itu adalah titik-titik. Sini kita ketahui itu panjang rusuknya 15 cm semua. 15 seperti juga. Nah, jadi langkah pertama kita lakukan untuk mencari garis AC ke bidang DEG itu adalah kita cari di sini AC berarti di sini ya, AC di sini ke bidang DEG. Nah, DEG itu di sini dia akan membentuk bidang segitiga. Nah, ini terlihat segitiga. Nah, di sini AC itu sejajar dengan EG. Jadi di sini akan terbentuk sebuah garis, yaitu garis antar titik L. Di sini kita anggap titik L dan titik K di sini. Nah, di sini kita dapatkan garis lurus sejajar yang sejajar dengan FB dan sejajar dengan di sini ada CG. Tadi di sini panjangnya 15 cm. Nah, kemudian untuk mencari AC ke bidang DEG itu berarti kita tarik garis di sini dari titik di sini titik K, kita tarik di sini, kita dapatkan di sini titik M. Nah, di sini titik M. Nah, jadi kita akan mencari jarak titik A ke titik M. Nah, pertama kita cari dulu BD-nya, di sini BD. B ke D itu seperti tadi itu sama dengan 15. BD sama dengan akar di sini BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BC kuadrat tambah CD kuadrat itu sama dengan akar 15 kuadrat tambah 15 kuadrat itu sama dengan 15 akar 2. Jadi di sini BD itu sama dengan 15 akar 2 untuk diagonal sisinya. Nah, kemudian kita cari KD. K ke D itu sama dengan setengah dari BD. Nah, kita ketahui tadi BD itu 15 akar 2. Jadi setengah BD itu sama dengan 1/2 dikali 15 akar 2. Itu hasilnya 15 akar 2 per 2. Kemudian kita cari DL di sini. DL, D ke L di sini. D ke L itu sama dengan D ke H atau D ke K. DK itu KD itu tadi sama dengan 15 akar 2 per 2 ditambah K ke L. Nah, K ke L tadi seperti tadi itu sejajar dengan B ke F itu sama dengan berarti di sini 15 cm. Jadi DL itu akar DK kuadrat per plus KL kuadrat. Nah, itu sama dengan akar 15 akar 2 per 2 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan itu akar 450 per 2 ditambah 225. Nah, jadi di sini kita langsung saja itu sama dengan akar 225 dikali 6 per 4 itu sama dengan 15 per 2 akar 6. Kemudian setelah didapatkan masing-masing sini panjangnya, yaitu panjang KD itu sama dengan 15 per 2 akar 2, DL di sini itu sama dengan 15 per 2 akar 6 dan KL itu 15. Nah, di sini terbentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di K. Nah, karena kita akan mencari jarak titik K ke M di sini, maka kita tarik garis di sini akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, karena seperti itu, maka kita akan gunakan rumus luas segitiga. Itu sama dengan DK dikali KL, yaitu alas kali tinggi, sama dengan DL dikali KM. Dimana di sini DK itu sama dengan 15 akar 2 per 2 dikali KL itu 15 sama dengan 15 akar 6 per 2 itu DL-nya dikali KM. Nah, di sini KM yang kita cari. Nah, jadi KM itu sama dengan 15 akar 2 per 2 kali 15 per 15 akar 2 15 akar 6 per 2. Nah, di sini 15 akar 2
langsung saja dibagi 15 akar 2 itu 1. Jadi di sini tersisa 15 dikali akar 2 itu 15 akar 2 per akar 6. Nah, di sini kita kali saja keduanya di sini 15 akar 2 kita kali akar 6. Nah, akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Jadi di sini 2 dikali 6 itu sama dengan akar 12. Jadi KM sama dengan 15 akar 12 per 6 sama dengan 15. Nah, di sini akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali akar 3. Nah, per 6. Jadi KM itu sama dengan di sini akar 4 itu 2. Jadi 15 dikali 2 itu 30 akar 3. Jadi 30 akar 3 per 6. Nah, 30 dibagi 6 itu 5. Jadi KM itu sama dengan 5 akar 3. Jadi jarak AC ke bidang DEG itu adalah 5 akar 3 cm. Oke. Kita lanjut di sini ke nomor 6. Soalnya diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah titik potong AH dan ED, serta titik Q adalah titik potong FH dan EG. Jadi yang ditanya itu jarak titik B ke titik PQ. Nah, titik B itu di sini titik B ke titik PQ. Nah, titik PQ tadi itu merupakan titik potong AH dan ED. Jadi titik P itu perpotongan di sini AH. Nah, di sini berarti di sini titik P, di sini titik potongnya, di sini AH ke di sini ED, berarti di sini titik potongnya, di sini titik P. Q juga sama, di sini merupakan perpotongan titik potong FA dan EG. FH dan EG. Berarti di sini titik Q-nya. Nah, jadi B ke garis di sini, garis PQ itu sama dengan jarak B-nya itu sama dengan B ke B aksen. Oke. Ya, jadi kita mulai saja. Langkah pertama itu kita perhatikan PEQ. Itu siku-siku DE. Nah, ini di sini PEQ, di sini PEQ. Itu siku-sikunya ada di E, di sini siku-sikunya. Di sini garis miringnya. Ini terdapat di sini segitiga siku-siku. Jadi kita cari EQ dulu sekarang. EQ itu sama dengan setengah EG kan. EG itu seperti tadi akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sudah pasti hasilnya 6 akar 2. Jadi EG di sini kita ketahui EG itu sama dengan 6 akar 2. Nah, EQ kita cari EQ itu sama dengan di sini EQ itu setengah AG. Nah, karena tadi AG-nya itu 6 akar 2, jadi EQ setengah AG itu jadi 1/2 dikali 6 akar 2 itu sama dengan 3 akar 2 untuk setengah diagonal sisinya. Ini kan diagonal sisi, setengahnya itu 3 akar 2. EP juga sama, E ke P itu setengahnya E ke D, ED. Karena ini segitiga sama sisi, maka E ke D sudah pasti sama dengan EG, yaitu 6 akar 2. Jadi E ke P itu sama dengan 1/2 dikali 6 akar 2 itu sama dengan 3 akar 2 untuk setengah diagonal sisinya juga. Nah, sekarang kita akan mencari P ke Q. Nah, kita sudah dapatkan tadi EP-nya. EP dan EQ sudah kita dapatkan di sini, EP dan EQ. Nah, sekarang kita tinggal mencari sisi miringnya dengan cara Pitagoras, yaitu PQ. Di sini kita cari PQ, yaitu jadinya akar EQ ditambah akar EQ kuadrat ditambah EP kuadrat. Maksud saya. Jadi itu sama dengan akar tadi EQ kuadrat itu 3 akar 2 kita kuadrat per 3 akar 2 kuadrat juga. Ditambah 3 akar 2 kuadrat. Nah, 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 6. 6 di sini untuk sisi miringnya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Perhatikan segitiga PBQ. Nah, sini segitiga PBQ. Di sini terdapat segitiga juga PBQ. Nah, untuk PBQ kita cari BP-nya sekarang. Nah, sekarang kita cari BP-nya dulu pertama. Kita mencari BP itu sama dengan PA, P ke A di sini. PA tadi sama pasti 6 akar 2. Setengah dari 6 akar 2 itu 3 akar 2. Ditambah
AB. Di sini AB-nya 6 cm. Jadi akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu 3 akar 6. Nah, sekarang kita cari BQ. BQ juga sama. Tapi kita carinya di sini melalui QF ditambah akar QF kuadrat ditambah BF kuadrat. Di sini BF kuadrat, di sini ya segitiganya. Nah, di sini segitiganya. Dengan rumus Pythagoras maka didapatkan akar 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat itu sama dengan 3 akar 6. Jadi terbentuk segitiga sama kaki, sehingga B aksen sama dengan B aksen Q itu sama dengan di sini P ke B aksen, di sini P ke B aksen itu B aksen ke Q, B aksen ke Q itu setengah dari PQ. Nah, PQ tadi sudah didapatkan 6, maka setengahnya itu adalah 1/2 dikali 3 itu 1/2 dikali 6, maaf, itu sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan mencari B ke B aksennya. Sekarang kita perhatikan segitiga P B aksen B. Nah, sini P B aksen B. Maka di sini, nah di sini segitiga siku-siku. Kita akan mencari B ke B aksen. Jadi B ke B aksen itu sama dengan, nah tadi diketahui P ke B, jadi PB BP itu dikurang P ke B aksen. Jadi itu sama dengan akar 3 akar 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat itu sama dengan 3 akar 5. Nah, jadi jarak titik B ke B aksen itu atau jarak titik B ke PQ itu adalah 3 akar 5 cm. Oke, kita sekarang lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 22 cm. Jarak titik C ke bidang BDHF adalah. Nah, jadi ini titik ke bidang. Yang ditanya itu jarak titik C ke bidang BDHF. Nah, di sini titik C ke bidang BDHF. Berarti kita di sini tarik garis dulu BDHF. Nah, jadi kita dapatkan di sini bidang, yaitu bidang persegi. Oke, di sini bidangnya. Nah, kita cari sekarang C ke bidang BDHF. Di sini C ke C aksen itu di tengah. Itu di sini membentuk segitiga siku-siku. Maka jarak terdekat C ke bidang BDHF itu adalah C aksen. Jadi tinggal ditarik garis ini saja. Maka kita cari dulu AC-nya. Di sini AC itu di sini karena kita AB sama BC itu 22 cm, maka AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat itu sama dengan akar 22 kuadrat tambah 22 kuadrat itu sama dengan 22 akar 2 untuk diagonal sisinya. Maka C ke C aksen itu sama dengan setengah dari A ke C. Setengah A ke C itu sama dengan setengah AC itu tadi 22 akar 2, jadi setengah dikali 22 akar 2 itu sama dengan 11 akar 2. Maka di sini panjangnya 11 akar 2. Maka jarak titik C ke bidang BDHF itu adalah 11 akar 2 cm. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Di sini nomor 8 soalnya diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang AB itu 8 cm, BC 4 cm dan AE itu 6 cm. Jarak B ke bidang AFGD adalah. Sini kita diketahui bidang, maka kita buat bidangnya dulu. Bidangnya itu A ke F, AF, G, D, AFGD. Maka di sini akan terbentuk di sini ada bidang di sini ya. Itu bidangnya persegi panjang. Kita cari jarak titik B ke bidang AFGD. Nah, di sini kita tarik saja garis di sini, maka akan di sini ada B aksen. Nah, kita sekarang tinggal mencari B ke B aksennya saja. Jadi kita pertama cari AF-nya dulu, A ke F. Nah, A ke F itu sama dengan AB kuadrat ditambah akar AB kuadrat maksud saya ditambah BF kuadrat. Nah, B ke F ini sama dengan
A ke E ya, sejajar itu 6 cm. Jadi itu sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat itu sama dengan 10 cm untuk diagonal sisinya di sini ya, A ke F. Nah, sekarang terbentuk segitiga, perhatikan segitiga ABF. Nah, sini ABF. Segini segitiganya di sini. Oke. Dengan AF itu tadi 10 cm. Nah, AB-nya itu 8 di sini, B ke F itu 6 cm. Nah, maka di sini selanjutnya kita akan gunakan rumus luas segitiga. Jadi AB dikali BF itu sama AB sebagai alasnya itu 8 dikali BF itu sebagai tingginya, jadi atlas kali tinggi itu sama dengan 8 kali 6. Nah, itu sama dengan AF dikali B aksen. AF-nya di sini diketahui tadi 10. Nah, B aksen yang dicari jadi B aksen itu sama dengan 48 di sini, 48 8 kali 6 48 dikali per 10. Jadi B aksen itu sama dengan 4,8 cm. Jadi jarak B ke bidang AFGD itu 4,8 cm. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, jadi di sini nomor 9 kita itu diminta mencari jarak titik P ke garis QW. Di sini garis QW. Nah, itu pertama kita cari PW di sini. Kita cari PW itu sama dengan PT kuadrat, akar PT kuadrat itu ditambah TW kuadrat sama dengan 8 kuadrat akar 8, jadi sama dengan akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 8 akar 2. Jadi di sini PW-nya sama dengan 8 akar 2. Nah, sekarang kita mencari QW. Nah, kita mencari QW. Cara mencari QW itu dari Q ke P, kemudian ke P ke W. Nah, jadi itu QW itu sama dengan akar QS. Di sini QS, bisa saja di sini QS. QS itu sama dengan, sama saja tadi itu 8 akar 2 tambah SW. Nah, di sini SW itu 8. Jadi di sini QW itu sama dengan akar QS itu 8 akar 2 kuadrat tambah 8 itu sama dengan 8 kuadrat. Di sini itu sama dengan 8 akar 3. Nah, jadi QW itu 8 akar 3. Nah, sekarang kita sudah dapat segitiganya di sini. Kita gunakan rumus luas segitiga. Jadi seperti tadi, PQ kali PW, ini PQ sebagai alasnya, PW di sini P ke W sebagai tingginya di sini. Itu sama dengan QW kali P aksen. Jadi PQ itu 8 dikali 8 akar 2 sama dengan 8 akar 3 dikali P aksen. Nah, jadi P aksen itu sama dengan 8 dikali 8 akar 2 dibagi 8 akar 3 maksudnya. Jadi di sini 8 itu bisa langsung dibagi 8 sama dengan 1. Jadi 8 akar 2 per akar 3 itu bisa kita kali masing-masing dengan akar 3. Jadi sini 8 akar 2 dikali akar 3 sama dengan sini akarnya dikali, jadi 8 akar 6. Sini akar 3 dikali akar 3 itu 3. Jadi hasilnya itu 8 akar 6 per 3. Nah, jadi jarak antara titik P dengan garis QW adalah 8 akar 6 per 3 cm. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Di sini soalnya. Perhatikan gambar limas berikut. Nah, sini ada gambar limas. Garis AT, AB dan AC saling tegak lurus di titik A. Sini AT, AB dan AC saling tegak lurus di titik A. Oke, di sini tegak lurus dia. Jika panjang AT sama dengan AB sama dengan AC itu 6 cm, berarti di sini karena dia tegak lurus, di sini panjangnya 6 cm, di sini 6 cm. AC-nya di sini juga 6 cm, berarti tentukan jarak antara A dan bidang TBC. Bidang TBC itu di sini. Jadi di sini bidangnya
Nah, kita menentukan jarak titik A. Jarak titik A ke TBC. Nah, di sini itu bisa kita tarik garis. Kita anggap saja di sini garis TF. Itu maka akan di sini akan terbentuk titik A aksen. Jadi jarak A ke TBC itu sama dengan jarak A ke A aksen. Nah, pertama itu garis AT, AB dan AC itu saling tegak lurus di titik A, sehingga ABC itu segitiga siku-siku. Nah, ABC itu segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu di A. Jadi kita pertama itu cari BC-nya dulu. Nah, BC itu sama dengan akar AB kuadrat plus AC kuadrat. Nah, AB kuadrat itu 6 kuadrat ditambah, di sini ditambah 6 kuadrat itu sama dengan 6 akar 2. Nah, karena AB sama dengan AC di sini sama dengan cm, itu sama kaki, maka F terletak di tengah BC. Nah, sini seperti tadi, F itu terletak di tengah-tengah BC. Sehingga B ke F itu sama dengan setengah B ke C. Nah, B ke C itu tadi 6 akar 2. Nah, sehingga B ke F itu setengah BC itu sama dengan 3 akar 2. Nah, itu juga siku-siku di sini, siku-siku di F. Nah, maka AF itu sama dengan akar AB kuadrat dikurang BF kuadrat. Sini AB kuadrat dikurang BF kuadrat. Itu sama dengan 6 akar 6 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat. Karena di sini garis miringnya itu AB, maka akan dihasilkan 3 akar 2 cm di sini untuk AF-nya. Kemudian perhatikan segitiga TAF. Sini segitiga TAF. Oke. Nah, kita mencari TF-nya sekarang, T ke F. Dan T ke F itu sama dengan A ke T kuadrat ditambah A ke F kuadrat. Jadi akar AT kuadrat tambah AF kuadrat itu sama dengan akar 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 3 akar 6. Nah, garis TA itu tegak lurus TAF. Nah, itu tegak lurus TAF. Maaf, itu TA itu tegak lurus AF, maksud saya. TA tegak lurus AF. Jadi berlaku di sini rumus luas segitiga. Jadi yang kita gunakan di sini itu TA sebagai alas, di sini TA sebagai alas, dan tingginya itu AF karena di sini siku-sikunya. Di sini siku-sikunya ya. Jadi TA kali AF sama dengan TF kali AA aksen. Di sini TF dikali A aksen. Oke. Jadi TA itu 6 dikali AF itu 3 akar 2 sama dengan 3 akar 6 dikali A aksen. Jadi AA aksen itu sama dengan 6 dikali 3 akar 2 per 3 akar 6. Jadi A aksen itu di sini 3 dibagi 3, langsung saja kita bagi sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi 6 akar 2 per akar 6. Ini seperti tadi kita sama-sama kali akar 6. Jadi sama-sama dikali akar 6 itu jadinya 6. Ini di sini 2, akarnya dikali 2 dikali 6 itu 12, jadi 6 akar 12. Sini 6 akar dikali akar itu akarnya hilang. Jadi 6 per 12 6 akar 12 per 6 maksud saya. Dari sini kita bisa langsung saja, kita 6 bagi 6 itu 1. Jadi A aksen itu sama dengan 12. Nah, 12 akar 12 maksud saya, akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali akar 3. Jadi akar 4 itu sama dengan 2 dikali akar 3. Jadi A aksen atau jarak titik A ke garis TF itu atau bidang TBC itu sama dengan 2 akar 3 cm. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Maaf juga jika saya menggunakan buku di sini bukan papan, karena di sini tidak ada papan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.